Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Naila Huran Iniar. Di video kali ini saya ingin menganalisis studi preseden dari seorang arsitek yaitu Eileen Gray. Biografi dari Eileen Gray yaitu dengan nama lengkap Kathleen Eileen Moray Smith atau bisa dipanggil dengan Eileen Gray. Masa hidupnya yaitu lahir pada 9 Agustus 1878 di Enniscorthy, Irlandia, dan wafat pada 31 Oktober 1976 di Paris, Prancis. Hidup dan berkarya melintasi akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Ia hidup di era pergolakan modernisme, klasik, art deco, hingga transisi menuju fungsionalisme internasional. Belajar seni lukis di Slade School of Fine Art, London 1898, lalu pindah ke Paris untuk belajar di Accademia Colarossi dan Accademia Julian, mendalami seni kriya pernis tradisional bersama pengrajin Jepang Seizo Sugawara, berikhtiar di bidang arsitektur melalui kolaborasi erat dengan arsitek dan kritikus Rumania, Jan Badovici, serta terlibat dalam publikasi jurnal avant-garde terkenal dengan Le Architecture Vivante. 3 karya yang saya pilih dari arsitek Eileen Gray yaitu pertama, Villa E 1027 dari tanggal 1926 sampai 1929 yang terletak di Roquebrune, Cap Martin. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Pailla dari tanggal 1932 sampai 1934 yang terletak di Castellar. Yang ketiga yaitu Villa Lopero dari 1954 sampai 1958 yang terletak di Saint-Tropez. Ciri khas desain dari Eileen Gray yaitu yang pertama, desain yang humanis dan psikologis, menentang pandangan Le Corbusier yang menganggap rumah sebagai mesin untuk ditinggali. Yang kedua, sirkulasi labirin atau tertutup. Ia secara konsisten menyembunyikan pintu masuk utama dan membuat alur sirkulasi yang membelok demi melindungi ruang dalam dari pandangan frontal orang luar. Yang ketiga yaitu furnitur integratif multifungsi. Ruang dalam dirancang dengan menyatu dengan perabot built-in, sekat lipat kain atau kayu, serta meja kursi mekanis yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan aktivitas penghuni. Dari 3 karya itu, kita dapat deskripsikan yang pertama, peleburan batas ruang, indoor ke outdoor blending, yang menggunakan bukaan kaca masif atau menghilangkan dinding pembatas fisik pada koridor luar untuk mengalirkan alam langsung ke dalam bangunan. Proteksi privasi yang kuat, walau interiornya terbuka, area intim seperti kamar tidur selalu diisolasi dan diletakkan di ujung sirkulasi terjauh, agar tidak terganggu oleh area publik. Yang ketiga, struktur yang membebaskan ruang, mengutamakan penggunaan tiang rangka frame agar area interior bebas dari dinding pemikul, menciptakan denah bebas yang fleksibel atau open plan. Keempat, kontrol cahaya alami, menggunakan filter arsitektural seperti kisi-kisi kayu yang geser, tirai kain eksternal, dan jendela atap skylight, mekanis untuk mengontrol atmosfer cahaya di dalam rumah. Yang terakhir yaitu 5, konteks tapak yang responsif. Bentuk bangunan selalu dirancang memanjang secara linear mengikuti garis kontur, bukit atau teras alam sekitarnya agar tidak merusak landscape asli. Pada analisis studi preseden dari arsitek Eileen Gray, yaitu saya memilih 5. Yang pertama struktur, yang kedua pencahayaan alamiah, yang ketiga pembentukan massa, yang keempat denah kepotongan atau tampak atau bisa dibilang relasi, yang kelima yaitu yang terakhir adalah hierarki atau sirkulasi manusia. Analisis studi preseden. Ada 5 yang saya pilih yaitu pertama struktur. Pada karya pertama yang saya pilih yaitu Villa E 1027 menggunakan sistem rangka atau frame, kolom beton bertulang atau pilotis bebas yang mengangkat bangunan dari tanah. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Pailla, sistem hibrida menggunakan dinding pemikul beton masif dari bekas tangki air di bagian bawah dan sistem rangka atau frame ringan di bagian atas. Terus yang ketiga yaitu Villa Lopero, menggunakan sistem dinding pemikul atau bearing wall dari batu alam tebal lokal yang masif dan kaku.
Yang kedua yaitu pencahayaan alamiah atau natural light. Pada karya yang pertama, Villa E 1027, cahaya yang masuk secara frontal dan masif dari sisi horizontal melalui jendela lipat lantai ke langit, yaitu floor to ceiling. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Paila, cahaya masuk secara vertikal dan terkontrol melalui elemen bukaan atas berupa skylight melingkar mekanis. Yang ketiga yaitu Villa Lopero, cahaya masuk secara tidak langsung atau filtered light disaring oleh bayangan atap teras luar atau loggia sebelum menyentuh interior. Yang ketiga yaitu pembentukan massa dan transformasi topologikal. Yang pada pertama, Villa E 1027, geometri dasar balok panjang mengalami operasi subtractive form atau pengurangan volume lantai dasar untuk area kolom, dan additive form, penambahan massa surface berbentuk L di ujung. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Paila, geometri balok mengalami dimensional transformation atau perpanjangan sumbu linear, dan subtractive form, yaitu pemotongan massa atas untuk teras balkon tersembunyi. Yang ketiga yaitu Villa Lopero mengalami additive form, penambahan klaster hunian baru pada rumah tani lama yang diletakkan secara rotasi atau rot mengikuti kontur teras kebun. Lanjut ke analisis preseden yang keempat yaitu denah kepotongan atau tampak atau bisa dibilang relasi. Yang pertama yaitu Villa E 1027, relasi horizontal jendela panjang langsung mencerminkan keterbukaan denah ruang tamu di dalamnya. Potongannya memperlihatkan permainan perbedaan level lantai atau split level. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Paila, stratifikasi vertikal, potongannya membagi 3 fungsi ketinggian, area service atau tangki air bawah, sirkulasi tengah, dan ruang hunian terbuka paling atas. Terus yang terakhir yaitu Villa Lopero dengan relasi satu tingkat yang sejajar. Tampak luar yang rendah mencerminkan denah yang melebar secara horizontal di atas permukaan tanah. Lanjut ke analisis preseden yang terakhir yaitu hierarki berdasarkan sirkulasi manusia. Yang pertama yaitu Villa E 1027 dengan sirkulasi melingkar atau labirin. Pintu masuk yang disembunyikan di balik dinding depan agar orang luar tidak bisa langsung melihat ke dalam area komunal. Yang kedua yaitu Villa Tempe a Paila, yaitu sirkulasi linear vertikal sampai horizontal, dengan karakter memanfaatkan sirkulasi vertikal atau tangga naik sebagai filter pelindung sebelum pengunjung bisa menginjakkan kaki di area hunian utama. Yang ketiga yaitu Villa Lopero, yaitu dengan sirkulasi organik horizontal satu tingkat, dengan karakter sirkulasi dibuat mengalir horizontal sejajar tanah dengan koridor dalam yang sengaja diterangi skylight agar transisi antar ruang terasa dramatis namun tetap intim. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.